Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 24 Maret 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. F-Talk edisi terakhir, edisi 21 Maret ya. Oke. Ada cukup lumayan yang masuk di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Nanti kita akan coba bahas satu persatu. Oke, kita mulai. Sebelum saya mulai, hari ini promo terakhir untuk Ramadan Plus Private Trading Room 3 bulan bonus 1 bulan, sisa 2. Silahkan apabila Anda berminat join PTR, hubungi admin di WA dan di Telegram. Untuk IHSG seperti yang kami sampaikan di Stoko edisi hari ini, edisi minggu ini, mungkin Bapak Ibu sudah baca di website. Ya, IHSG mempertahankan tren naik hingga akhir Maret 2024 ya, setelah kemarin sempat turun di bawah 7.300. Di perdagangan terakhir kemarin IHSG berhasil bertahan di atas 7.300, mengindikasikan tren naik ini dipertahankan ya, dan kemungkinan tren naik ini masih akan dipertahankan sampai dengan akhir bulan Maret ini setelah melewati koreksi musim dividen ya. Kemarin kita sudah melihat BMRI, BRI dan beberapa saham big caps lain yang memiliki impact besar ke indeks itu memberikan dividen. Mungkin ke depan masih ada BCA ya, minggu ini ada BCA, tetapi kemungkinan penurunannya ya masih akan bisa dipertahankan. Untuk IHSG masih di atas 7.300, semoga masih akan dipertahankan sampai dengan mungkin bulan depan gitu ya. Kita akan lihat nanti. Yang jelas sementara ini sesuai dengan penutupan terakhir ya, masih sama dengan apa yang kami sampaikan di Stockholm minggu lalu dan F-Talk sebelum-sebelumnya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari yang pertama, saham roti. Untuk swing, apakah menarik masuk di harga sekarang? Kita lihat roti untuk trading swing apakah menarik? Tentu saja kita akan melihat potensi upside secara teknikal ya. Oke, kondisi teknikal saat ini adalah cenderung turun dan menyempit ya, konsolidasi turun menyempit. Dan menarik atau tidak, kita biasanya melihat dari potensi upside-nya di dalam skenario yang berjalan. Skenario berjalan sekarang ini ya, ini konsolidasi menyempit ini ya. Kalau dia naik ke resist terdekat di 1215 itu sekitar 2%. Kalau dia bisa naik ke trend line resist atau downtrend line resist itu sekitar 4,5%, sehingga kurang dari 5% masih banyak saham yang lainnya lebih menarik. Kemungkinan kapan akan lebih menarik lagi jika saham ini mungkin bisa turun ke support di 11.50 ke bawah, di 11.30 misalkan, agar upside-nya lebih besar dari 5%, dan juga secara risk juga akan lebih kecil tentunya dari harga saat ini. Seperti itu. Kemudian lanjut, saham ASI potensi teknikal jangka pendek gimana? Apakah menarik untuk entry? Oke, terakhir pembahasan Astra, pullbacknya ada di 5.400 dan kemarin ini sudah tercapai di minggu lalu. Apakah menarik? Saat ini harga berada di atas EMA 60 yang merupakan indikasi ada potensi untuk lanjutan, meskipun tetap akan ada yang namanya false breakout. Namun dengan breakout di atas EMA 60 sehingga proteksinya adalah EMA 60 tersebut. Ketika terjadi false, ketika harga balik ke EMA 60 ke bawah EMA 60, dengan sangat mudah out gitu ya. Nah, ini berbeda kalau dia belum ya. Nah, ini sekarang sudah, berarti kita anggap, kita harus optimis melihatnya. Potensi pullback adalah kelanjutannya ya, setelah 5.400 itu adalah target terdekat yang kami bahas di F-Talk sebelumnya. Untuk trading di harga saat ini dengan risk di bawah EMA 60 yaitu sekitar 1% sampai dengan ya 1%-an di 5.275, dengan upside 4,64 sampai dengan 5% lah ya, 4%-an. Kemudian itu ke 0,3, kemudian 0,6
itu sekitar 13%. Sehingga kalau Anda mencari profit antara 13 sampai dengan 4% mungkin ini masih bisa untuk swing trade ya, dengan risk yang ya kecil tentunya ya, 1%, 2%. Seperti itu. Pak F, apakah apakah oke untuk jangka panjang? Kemarin kita sudah pernah bahas, Anda bisa cari di Telegram. Mungkin belum lama, mungkin minggu lalu atau beberapa talk terakhir kita sudah bahas itu. Anda bisa lihat di Telegram, ketik kode PGO gitu ya. Ini ya Telegramnya, kemudian Anda ketik PGO. Terakhir kita bahas 6 Maret, awal Maret ya. Di sini kita menjadikan bahasan utama ya. Kemudian belum lama kita juga sudah bahas sebenarnya bulan Februari ya, ini juga kita bahas di 5 Maret juga, 2 hari berturut-turut. Untuk investasi secara fundamental oke, seperti yang kami sampaikan, kinerja setelah IPO bagus. Artinya itu adalah merupakan konfirmasi bahwa memang secara fundamental cukup transparan dan cukup ya pertumbuhannya cukup bagus. Anda bisa lihat dari sini, kita cepat aja karena sudah pernah kita bahas. Secara pertumbuhan di 2023 kemarin cukup bagus ya. Pertumbuhan bottom line 30%, kemudian operasional 13%, kemudian secara margin ya, secara margin relatif memang cukup signifikan, cukup tebal bisnisnya di angka 40 sampai dengan 30% 3 tahun terakhir ini bottom line-nya. Kemudian operasionalnya juga relatif sangat tebal di atas 50%. Jadi ya seperti yang kami sampaikan di talk terakhir, Anda bisa lihat lagi. Lalu untuk teknikal seperti yang kami sampaikan juga di talk sebelumnya, ini masih dalam koreksi turun yang kemungkinan bisa turun sampai dengan 1085 sampai dengan 1035 ya. Ingat ya, saham fundamental bagus belum tentu besok naik ya. Ada juga penurunan dan sebagainya. Ya, seperti itu. Mohon bahas CPRO untuk investasi perusahaan apa turnaround kinerjanya. Terima kasih Pak. Kita lihat CPRO. Oke, saham di bawah 70 sesuai dengan aturan yang ada di YF Advisors. Kita tidak boleh merekomendasikan saham di bawah 70 ya, baik itu untuk trading ataupun investasi. Apakah ini turnaround? Mari kita cek. Ya, turnaround udah ya, bisa dikatakan sebenarnya bottom line-nya ini sudah positif sejak beberapa tahun terakhir, sejak 2020 bahkan ya. Ya udah lama turnaround-nya ya. Jadi kalau kita katakan ini memang sekarang ini posisinya adalah posisi yang sudah profit ya, sudah profit ya, baik itu secara operasional ataupun secara bottom line. Namun ya kita lihat dari marginnya ini memang sangat tipis, yang mana di bawah syarat layak investasi yang kami gunakan di layanan investasi kami, yaitu peer dan peers ya. Jadi terakhir dia operasionalnya cuma 9%, kemudian bottom line net margin cuma 4%. Artinya pertama harga di bawah 70, kedua secara profitabilitas di bawah standar syarat layak investasi kami. Oke, seperti itu. Bukan berarti saham ini tidak bisa naik ya. Sekali lagi ini syarat fundamental yang kami gunakan. Ya, oke. Malam Pak F, boleh bahas saham DILD untuk trading? Oke, untuk trading DILD posisi saat ini berada di dalam konsolidasi. Dari mana kita lihat konsolidasi ini? Tentunya kita lihat dari kecenderungan indikator mendatar, masih di mendatar, moving average mendatar. Apakah saham konsolidasi tidak bisa ditradingkan? Bisa-bisa aja kalau upside-nya memang memenuhi syarat, misalkan di PTR di atas 5% ya, bisa ditradingkan. Kita lihat dari harga terakhir ke resist
risknya itu berapa persen gitu ya, karena ini nominalnya relatif kecil ya, di angka 190. Jika naik ke resist 206 itu sekitar 5%. Kalau dia naik ke upside karena ini resist area ya, itu sekitar 9%. Risknya itu kalau dia balik ke support konsolidasinya itu 186 ya, itu 4% sampai dengan 5%. Sehingga ya, kalau kita mau cari, sekali lagi saya balikin ya, kalau Anda mau profitnya 5%, ini mungkin bisa. Tetapi akan lebih baik lagi kalau belinya di bawah 192 ya, sampai dengan bagus lagi itu di 190 ke bawah. Ya, batas maksimalnya di bawah 185. Kalau turun di bawah 185 kan jadi downtrend gitu ya. Nah, seperti itu. Untuk harga saat ini apa bisa, tetapi profitnya kita masih belum bisa yang lebih tinggi dari situ melihatnya ya, di 206 sampai dengan ya bisa juga 214, tapi itu upper shadow ya. Jadi probabilitasnya akan lebih kecil untuk tercapai. Tapi bisa. Ya, seperti itu. Jadi ini ya, jadi tidak bisa di general kan. Kalau misalkan saham konsolidasi itu nggak menarik itu trading karena lagi konsolidasi, belum tentu. Kita harus lihat, kita harus estimasikan, kalkulasi apakah ini cocok dengan target profit kita atau tidak. Masing-masing orang beda-beda, ada yang cuma cari profit 1-2% tapi per hari, ada yang pengennya tuh saham itu sekali profit bisa di atas 10%, 20%, ada seperti itu. Jadi kembali ke Anda ya, gitu. Selamat malam Pak Yev, tolong analisa saham MSKY. Apa? Analisa trading. Untuk trading jangka pendek teknikal ya. Saya anggap seperti itulah, nggak ada penjelasan ya. Downtrend teknikalnya, kemudian saat ini dia sedang membentuk support di 70.69 ini. Kemungkinan potensinya adalah konsolidasi dulu di rentang 70 sampai dengan 93. Untuk proses turun lebih jauh ya, batasnya ya 50 ya mungkin turunnya gitu. Oke, cukup karena tidak ada pertanyaan atau keterangan yang lebih mendetail ya. Saya harapkan ya lebih mendetail. Kalau Anda mau trading ya, saya mau beli saham A, bagusnya di harga sekarang atau menunggu terlebih dahulu. Saya mau investasi saham B, apakah fundamentalnya layak, bagaimanakah kira-kira targetnya berapa, jangka panjang bagaimana gitu loh. Kan sekali lagi ya, Yev Talk ini kan gratis, Anda bisa tulis sepanjang-panjangnya. Kalau bisa ya berikan keterangan yang lengkap. Ya nggak perlu panjang-panjang, yang secukupnya aja, yang penting tidak ambigu atau ya nggak jelas Anda tuh nanya apa. Tanya analisa ini, ya saya akan suka-suka saya analisa apa. Ya, analisa teknikal gitu misalkan. Oke. Lanjut ya. Bisa tolong dibahas saham OBMD untuk jangka pendek trading. Berapa risk and rewardnya? Terima kasih. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini kan jelas, tanya risk rewardnya OBMD gitu ya. Secara teknikal jangka pendek OBMD sendiri sekarang ini ya bisa Anda lihat sama dengan saham sebelumnya tadi apa. Konsolidasi ya, mendatar. Kemudian ini juga menyempit. Seperti ini apa? Ketika kita trading di saham yang konsolidasi itu, false signal itu akan sering muncul. Jadi acuan kita bukan sinyal lagi. Biasanya kita akan mengacu pada poin-poin tertentu, poin support atau mid area sebagai TP. Nah, posisi saat ini di saham OBMD sendiri relatif sudah di resisten. Sehingga apa langkah yang bisa kita ambil kalau kita belum beli? Kalau kita belum beli, saya anggap belum beli gitu ya. Kita akan trading kan jika dia masih memenuhi syarat secara upside. Upside-nya itu bisa sampai dengan 7% sampai dengan 12% di upper shadow. Tapi kemungkinan bisa. Kenapa begitu? Saya bilang ini memungkinkan, sedangkan tadi DLD tidak. Konsolidasi ini strukturnya kan berbeda-beda ya. Ini saya jelaskan di Yev Edu ya. Ini konsolidasinya itu cenderung naik. Oke. Sudah membentuk kecenderungan naik, sedangkan tren besarnya adalah uptrend. Sehingga
kita berasumsi dengan kecenderungan yang ada yaitu naik, tren besarnya akan segera dilanjutkan. Tren itu ada fase koreksinya. Koreksinya itu bisa koreksi mendatar, menyempit turun, menyempit naik, dan sebagainya. Yang jelas tidak searah dengan tren utamanya. Gitu. Sehingga kalau kita asumsikan saham ini akan dalam waktu jangka pendek melanjutkan tren naiknya, artinya potensi upside di upper shadow ini dalam jangka pendek sangat make sense untuk kita jadikan target profit terdekatnya gitu. Syukur-syukur karena ini relatif memang masih sepi, ini juga mungkin kurang terlalu liquid ya untuk trading kalau buat saya. Ya ini mungkin bisa saja dia tiba-tiba lompat naik seperti yang sudah. Ingat ya, saham itu dikendalikan oleh orang-orang yang sama maksudnya, sehingga mereka akan memiliki ya keserupaan atau kemiripan pattern. Pattern itu ada hitung-hitungan angka-angkanya, berapa miliar, berapa barang mereka punya, berapa cash yang mereka harus pegang pada fase tertentu. Nah ini konsolidasi seperti ini. Ketika dia sudah membentuk kecenderungan naik atau membentuk ya kita sebut sebagai harlu bahasanya orang teknikal, di dalam konsolidasi itu artinya itu menandai konsolidasi ini pada fase akhir dan akan melanjutkan tren utama yang sudah berjalan dalam jangka panjang. Seperti itu. Ingat ya, potensi loh ini ya, bukan saya yang memastikan. Jadi ini saya lihat potensinya ini akan bisa mencapai 318 yang mana itu adalah upper shadow ataupun 400-an, level 400-an. Kenapa? Karena memang saham ini cukup kecil untuk dinaikkan. Ya memang relatif setiap orang, tetapi kalau ini bukan saham big cap seperti saham Telkom atau Astra atau saham bank big cap seperti BRI, yang mana kalau kita ya bisa katakan ya receh-receh aja gitu ya. Tetapi ya bukan saya price maker ya, bukan. Saya pun juga nggak mampu untuk goreng saham ini, ya kan. Maksudnya dalam skala ya secara umum saham ini tidak akan sulit untuk dinaikkan jika dia memang sudah melewati fase koreksinya, gitu ya. Kenapa? Ini Anda lihat naiknya ini berapa lama? Ini sebentar sekali, tapi dia langsung spike, ya, gitu. Oke, cukup ya. Pak tolong bahas SMRA, berapa target pullback-nya? Apakah SMRA bisa turun di bawah 500 dalam waktu dekat? Di bawah 500. Sekarang harganya berapa? Saya juga nggak hafal saham-saham tuh ya. Oh ya bisa. Masih seperti ini ya bisa. Dia membentuk support kuat ya. Kita masih akan bilang bisa turun di bawah 500 selama tren turunnya ini tidak dipatahkan. Itu toh. Patokannya itu aja. Apakah masih bisa? Bisa. Kemungkinan besar proses ke sana. Sekarang kita akan bicara target pullback-nya ke 550, itu sekitar 6% dari 5% ya dari harga terakhir. Kemudian mungkin kalau dia ngejar EMA 60 ke atas itu sekitar 11% di 585, di bawah 600 ya. Jadi antara 550 sampai dengan 580 ya, semoga bisa lebih dan breakout dan reversal ya. Kita cuma bisa mengantisipasi itu saja ya. Yang jelas ya, polanya ini masih pola turun ya, rounding top. Rounding top itu ya sepengalaman saya probabilitasnya cukup besar untuk dia mengindikasikan keberlanjutan entah itu keberlanjutan dalam tren turun ataupun tren naik ya. Kalau tren naik ya rounding bottom ya, seperti tadi kalau tidak salah saham tadi apa lupa saya, atau juga ada saya lihat ada pola rounding di situ. Ya itu adalah sebuah pola yang memang dibentuk karena ada fase dia membentuk bottom, itu adalah fase reakumulasi itu, ini kita nggak bicara bandarmologi tapi siklus harga. Jadi kalau pola balik arah atau reversal
itu malah justru dia akan spike biasanya, kebanyakan seperti itu. Tetapi kalau dia turun tetapi membentuk pola yang seperti round ya, membulat ya, setengah bulat ya, itu bisa dikatakan itu merupakan koreksi reakumulasi. Mereka mengakumulasi kembali barang-barang yang sudah mereka buang di atas, di peak atau ujung dari rounding yang sedang saat ini berjalan. Nah, sebaliknya kalau rounding top seperti ini ya, ketika dia membentuk kenaikan, ini adalah sell on strength atau ya bisa dikatakan redistribusi lawan dari reakumulasi. Ini sedikit edukasi ya. Ya, jadi ini edukasi, ini ya berlaku di semua saham ya gitu. Dan kami tidak pernah mengajarkan broksum ya. Ini adalah siklus. Sekali lagi ini jangan digiring ke broksum atau bandarmologi yang disebut orang bandarmologi, padahal itu bukan. Ya. Jadi siklus ini yang tidak bisa didefinisikan ini siapa? Yang jelas ini adalah price maker. Yang membentuk harga ini price maker. Ya, setiap saham itu ada price makernya. Yang enggak ada price makernya sahamnya kebanyakan ya tidur, diem. Ya. Karena ya price maker itu kan ada bayarannya ya, ada ini, ada yang nggak punya duit, ada yang biarin aja lah sahamku, diemin aja gitu. Ada juga yang seperti itu ya. Termasuk aktif kalau saya lihat dari Sumarekon sendiri ya. Ini keluar konteks tapi saya mau sedikit mengedukasi supaya mungkin penonton Devtalk yang masih baru-baru bisa memahami. Ini merupakan turun, ini proses ya, masih bisa turun ke bawah sini tetapi ada proses pullbacknya. Yang pullback itu adalah sell on strength atau redistribusi. Lanjut ya. Pak izin bahas ARKO soal fundamental untuk long term. Kalau in di harga 1000 worth it atau overvalue? Saya nggak menggunakan valuasi dalam menentukan investasi atau tidak. Yang jelas ARKO di harga saat ini itu sudah sangat tinggi. Dilihat dari mana? Ya dilihat dari posisi kami. Ya kan, kami punya ARKO di bawah ya. Kalau Anda beli sekarang ya mungkin Anda beli ya, nih ya, kita punya posisi itu di bawah 700, bahkan kita dapat 500 itu bulan Mei 2023, setahun yang lalu lah kurang lebih ya. Dan sekarang ini adalah harga target jualan. Nah ini. Ya. Ini memang cuma bisa diakses oleh member peer ya. Peers nggak punya karena peers sudah punya kin waktu itu. Ya. Gitu. Kenapa kok harga ini cenderung turun setelah 1.300? Lah ini kita buat bulan tanggal 14 Mei 2023. Bukan kami price makernya, tetapi kami bisa mengkalkulasi kenaikan target ketiga kami itu di angka berapa. Nggak lebih, nggak kurang, ya disitulah kira-kira hitungan kami. Kalau Anda berani beli di situ, ya kira-kira Anda beli barang-barang yang member peer punya. Gitu kan? Dulu. Ya, kebetulan gitu ya jadi biar kita nggak seolah-olah kita ini price maker, enggak, kita bukan price maker. Karena saham ini ketika kita akumulasi kita sangat bersyukur dia turun setelah kita beli, sehingga saya sangat yakin, sangat percaya member peer bisa memaksimalkan dengan maksimal. Kalau bisa kita rekomendasi saham kemudian sahamnya turun, kita bisa beli sebanyak-banyaknya sampai dengan batas maksimal alokasi. Ya, jangan sampai kita beli kemudian saham naik. Kemarin member peer kita rekomendasikan sahamnya langsung loncat naik, ya udah nggak bisa dikejar. Semoga hanya bisa berdoa turun, karena lagi-lagi kenaikan harga saham, penurunan harga saham itu bukan kontrol kami, itu di luar kontrol kami ya. Kebetulan ARKO di bulan Mei setelah kita masuk ya itu kan turun tuh nih ya. Juni dia turun ke 560 sampai dengan ya di situ, di area sini barulah naik di September di kuartal 3, kuartal 4. Yang sekarang ini ledakannya baru ada di kuartal 1 2024 ya.
semoga masih banyak yang jual di TP3 ya. Yang jelas ya, kalau Anda beli sekarang ini over value atau under value, kami tidak menggunakan valuasi dalam berinvestasi ya. Kalau ada yang tanya valuasi kami PE, BBV, mohon maaf sekali kami tidak menggunakan itu dalam berinvestasi ya gitu. Karena PE dan BBV itu tidak bisa dijadikan patokan kalau subjeknya itu berbeda, beda sektor, beda industri. PE-nya punya standar sendiri-sendiri, setiap saham juga punya deviasi sendiri-sendiri ya, sehingga kami tidak bisa membuat sistem yang general secara umum lihat barang bagus itu begini lihatnya ya, karena PE-nya, PBV, setiap sektor, setiap industri punya parameter sendiri-sendiri ya kan, dan itu akan lebih memperumit sistem investasi kita. Tapi kami tidak bilang PE dan BBV tidak bisa buat jadikan, bisa, sangat bisa dan sangat mungkin untuk profit menggunakan itu. Tapi kami tidak menggunakan itu. Jadi jangan tanya over value atau under value, karena kami tidak menggunakan value investing dalam berinvestasi. Kami menggunakan growth investing untuk saat ini ya, di peer dan di peers keduanya. Jadi jangan sampai Anda berekspektasi join peer sama peers mau tanya valuasi, karena advisor kami didesain menggunakan sistem yang tidak menggunakan value investing. Malam Pak, bisa tolong view saham MNCN untuk trading, bagusnya beli di berapa, TP dan CL-nya di berapa untuk trading? Oke, downtrend ya, berarti ya kita hanya bisa mengambil pullback-nya. Nah ini pullback-nya berapa persen nih dulu, baru kita tentukan berapa TP dan cut loss-nya. Oke, kita mengasumsikan MA60 ini adalah TP terdekatnya. Berapa persen? 5% ya. Kemudian kalau dia bisa berhasil melewati MA60, nah ini kebetulan ada poin-poin penting di harga MNCN sekitar 400 ya, 400 ke atas sedikit, itu 19%. Jadi itu di TP2 nya. Jadi TP1 apakah ini menarik? Kita lihat risknya. Untuk harga terakhir, kalau dia balik ke support ya, itu sekitar 6%, sehingga saran saya Anda tunggu turun sedikit. Nah, sekali lagi ya, saya mengacu pada aturan. Kalau Anda mau 6% bisa diambil di harga sekarang. Tapi kalau Anda mau kurang dari 5%, tunggu koreksi yang memungkinkan, misalkan di 330 atau di bawah 330 itu mungkin akan lebih bagus. Mungkin secara teknikal jadi kurang bagus. Mungkin akan menurunkan tingkat probabilitas untuk naik ke TP1, tetapi secara risk akan lebih worth jika harganya di situ belinya. Nah, sedangkan sekarang kan 338, kalau kita beli di 338 risknya akan 6%. Secara teknikal sekali lagi Anda bisa batasin 2%, 1%, monggo aja. Oke, cukup ya. Malam Pak Yep, mohon bahas teknikal saham SMLE, apakah masih bisa turun lagi? Jika turun, target turunnya kira-kira di berapa? Oke, kita lihat. Ini saham baru ya, jadi ya kita anggap ini konsolidasi ya. Kenapa begitu ya? Ini kan bergerak di rentang yang kurang lebih sama. Belum terbentuk higher low ataupun lower low atau higher high dan sebagainya. Jadi untuk target turun ya sementara ini karena ini sangat masih baru, bahkan MA60 pun belum muncul di SMLE ini. Jadi target turunnya kira-kira di rentang 127 sampai dengan 100 gitu ya. Masih bisa turun ke sana masih. Menarik nih komen Pak Yef tentang beli saham blue chip BUMN, beli saat crash, beli saat orang takut. BUMN apa dulu? Gak semua BUMN seperti itu ya. Jadi jangan disalahartikan BUMN. Orang lain takut pada waskita harus kita beli waskita juga enggak, gak mungkin dong. Peer sama peers gak mungkin beli waskita atau Wika
atau PTBP bahkan yang sekarang ini masih eksis, ya. Nggak semua BUMN. Sorry, bukan kita anti BUMN, bukan, tetapi kita akan mengacu pada kinerja, tentu saja kelayakan investasi syarat-syarat terpenuhi. Jadi jangan wah Yev kalau saham market crash beli BUMN, bukan, jangan seperti itu. Anda berarti tidak memperhatikan apa yang kami sampaikan di F-Talk terakhir. Ya, ini saya luruskan. Takutnya apa? Ini digunakan disalahartikan, ya. Kami tidak fanatik pada satu grup BUMN kayak mau grup Salim kayak mau apapun itu, kalau dia memenuhi syarat ya kita beli. Tapi kalau tidak memenuhi syarat ya kita hindari. Itu aja prinsipnya. Kalau market crash barang bagus ya kita beli. Barang bagus itu apa? Apakah BUMN? Ya mungkin ada BUMN yang bagus seperti Bank BRI, Mandiri, BNI itu. Ya, tidak semua BUMN. Ada yang layak, ada yang tidak layak. Sekali lagi saya tidak anti BUMN loh. Dulu saya bilang PTBP Wika bakal turun banyak, dibilang anti BUMN. Saya pernah dikata seperti itu. Ya, dibilang anti BUMN nih, tebar fear terus nih anti BUMN. Tidak, ya, tidak. Peers pernah beli Telkom, pernah beli BRI, Bank Mandiri, tetapi tidak untuk saham yang tidak layak seperti ya Anda lihat Waskita, WSPP dan sebagainya. Buat apa? Gitu kan. Ya, jadi jangan jadikan kita itu berinvestasi pada pendekatan subjektif, ya. Jadi kita itu objektif, kuantitatif, menggunakan angka untuk keputusan, ya, bukan ini punya siapa, ini grupnya siapa, bukan, nggak seperti itu. Ya kalau memang secara fundamental oke, bagus, kita tidak akan melihat siapanya dan dari mana, ya kita beli. Yang penting ya kita melihat ini potensinya bagus, ya kita beli itu. Apakah berlaku untuk UNVR bisa cicil beli saat ini ketika orang takut? Emang sekarang orang pada takut Unilever. Kenapa takut? Oh ini harga sahamnya turun gitu ya. Kami mengambil contoh Telkom. Di tahun 2020 saat yang lain sudah recover, Telkom hancur harga sahamnya. Ya. Apa yang kami lakukan? Ini ya kita meluruskan dulu sedikit ya terkait tadi. Ya. Nih. Kita akumulasi itu rata-rata bulan Maret, Mei, sama April, Juni. Itu bank. Baik itu Mandiri, BRI, seperti yang saya tunjukkan kemarin. Astra, United Tractor. Ya, tetapi ada satu saham yang kita akumulasi dan turun adalah saham Telkom sampai dengan kapan? Oktober. Apa yang kita lakukan? Ya, apa yang kami lakukan? Kita akan berikan buktinya aja. Apa yang kita lakukan ini bottomnya di 2200 ya. Ini tanggal berapa? Oktober. Bahkan sampai November pun kita masih akumulasi saham. Ini nah ini ya, ini 1 Oktober. Apa yang kita lakukan? Padahal sahamnya lagi turun seperti ini nih, ya. Kita lakukan akumulasi, oke? Tetap lakukan akumulasi, meskipun dia turun dan banyak orang takut masuk di Telkom. Buktinya apa? Ya turun, ya kan? Sama dengan Unilever sekarang, ya, seperti itu. Oke. Kita kemarin sempat jual Unilever di 4.000 sekian ya, bulan apa itu lupa saya juga. Ada di laporan kinerja, posisinya apa? Rugi. Kita jual rugi. Kenapa? Sebentar supaya tidak cuma omong tok, kita akan kasih tahu ya. Anda bisa cek juga kinerja kita. Kita jual Unilever ya. Unilever di harga 4.000-an. Kira-kira di Mei 2023. Nah ini saat kita beli Arco. Oke, nih. Kenapa kita jual
Unilever karena kami tahu secara teknikal dia memang masih turun. Tapi tidak jual semua, kami mendistribusikan sebagian untuk membeli seperti yang kami sampaikan di F-Talk waktu itu, saham ini bisa turun ke bawah 3.000 dan sekarang harganya di bawah 3.000. Apakah kita akumulasi? Ya, kita akumulasi. Kenapa begitu? Ya, kita mengacu pada kinerja fundamentalnya turun sih. Tetapi masalahnya tidak sekonyong-konyong kita saham itu harus grow terus. Ingat ya, Unilever itu bukan growth stock. Dia adalah mature stock. Dia sudah posisinya sudah mature. Sudah sangat besar. Berapa revenue Unilever? 30-an triliun, bahkan di tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi itu 40 triliun. Ya bayangkan seberapa besar pertumbuhan ekonomi untuk membuat pertumbuhan saham seperti Unilever, yang mana Anda tahu ini adalah defensif, ya consumer. Namun harga sahamnya Anda lihat ya, dia memang turun. Turunnya berapa persen Anda lihat ya, 7%, 6%, ya. Nah ini turunnya di bottom line juga turun. Tetapi Anda lihat harga sahamnya ini turun berapa persen dari harga puncaknya. Itu sudah turun lebih dari 70% dari peaknya. Ya, artinya harga turun jauh dibandingkan fundamentalnya. Itu opini saya sekali lagi. Kenapa kok kita melakukan reakumulasi setelah kita mendistribusikan di 4.000? Karena kami menganggap, hitung-hitungan kami, penurunan harga saham ini sudah jauh dari fundamentalnya. Artinya ada gap antara harga dengan fundamental. Ya. Lalu itu kita harus merujuk pada akarnya. Nah, kita lihat Unilever di luar bagaimana, karena dia kan global company. Misalkan di US, ya, saham Unilever itu sudah membentuk high low. Ini monthly ya, kita menggunakan monthly. Sudah membentuk high low. Dia punya bottom di 2022. Dan dia sudah mulai recover dan bisa kembali ke peaknya lagi. Di LSI ya. Sama seperti ini. Ya. Kinerjanya seperti apa? Sama juga, turun juga. Ya. Nih lihat ya, ini turun. Yang di US juga turun. Sehingga ya saya rasa seperti yang saya bilang tadi, apa yang terjadi di Unilever Indonesia itu merupakan overreaction terhadap penurunan kinerja Unilever beberapa tahun terakhir ini. Ya, dia penurunannya itu dimulai pandemi ya sampai dengan sekarang ini agak sulit untuk membuat profitabilitasnya itu sama dengan sebelum pandemi. Ya persaingan dan sebagainya itu kemudian juga banyak faktor lah. Tetapi ada tetapinya, harga sahamnya itu turun sangat jauh terhadap fundamentalnya. Memang tidak semua orang bisa mengkalkulasi itu dengan clear, tetapi saya anggap memang seperti itu ya, berdasarkan apa yang dianalisa oleh tim Peer dan Peers, seperti itu kesimpulannya. Sekali lagi ya saya luruskan, bukan BUMN ya, tetapi saham yang secara fundamental memang baik dan kami nilai secara harga sahamnya memang jauh dibandingkan dengan fundamentalnya. Jadi market belum mengapresiasinya, kita akan beli lebih dahulu seperti yang terjadi di Temas beberapa tahun lalu, Kin, kemudian Arko ya, ketika belum banyak orang tahu, belum banyak orang mengimpresi, kita akan masuk terlebih dahulu. Supaya apa? Member-member kami duduk dengan nyaman tanpa harus gerusa-gerusu ketika dia naik. Ya, gerusa-gerusu apa? Waduh naik, FOMO, kemudian beli di harga yang tinggi. Kita akan lebih senang kalau saham itu kita beli kemudian dia turun, sehingga member kami bisa mengakumulasinya dengan sangat nyaman, santai. Ya, asalkan ya mereka juga sependapat dengan kami bahwa itu memang saham yang memang layak invest. Jadi jangan sampai
cuma ikut-ikut tok tapi nggak paham, ya nggak boleh. Jadi kita beri clue, Anda merespon itu, memprosesnya, oke, beli gitu. Dan sekali lagi ya, terakhir kata saya, Bu BUMN bukan ya, ini menurut saya ini salah paham ya. BUMN no BUMN no ya, no. Oke, ini salah Anda menangkap apa yang kami sampaikan di F-Talk terakhir. Anda ulangi aja ya. Baik, seperti itu yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua, dapat memberikan ide-ide yang menarik untuk trading ataupun untuk investasi, ataupun pencerahan-pencerahan edukasi-edukasi yang saya coba berikan, ya walaupun tidak seperti kelas-kelas teori dan sebagainya, tetapi saya rasa dengan adanya studi kasus, edukasi itu akan lebih mudah untuk dipahami karena tidak semua orang suka dengan teori. Ya, tetapi kalau Anda mau lihat teori-teori ada di F-Edu, ya di sana ada kelas silver sampai dengan gold, itu masih basic dan tingkat lanjut terkait bagaimana strategi, ada platinum kelas. Anda bisa coba ikuti di sana di YouTube ya, di YouTube membership. Oke, begitu yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih sekali lagi, malam ini promo terakhir untuk Ramadan Plus. Besok pagi sudah tidak bisa. Silahkan apabila Anda ingin bergabung dengan layanan private trading room, trading bersama Yev, gunakan promo Ramadan Plus. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.